Tapi sebenarnya poinnya apa sih yang berubah dari UU KUHP? Ya kalau gue mau nyebutin satu-satu kan panjang juga ya, Shell. Jadi yang bisa gue rangkum sih sebenarnya dari adalah beberapa pasal yang kemudian menjadi sorotan publik. Nah, yang pertama ini terkait dengan tindak pidana penghinaan presiden. Ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Jadi kalau kita melihat atau mengacu pada Undang-Undang KUHP yang sekarang sedang berlaku, kalau kita lihat di pasal 77 bab 4 itu memang dicantumkan bahwa tindak pidana penghinaan presiden ini dikecualikan dalam restoratif justice. Dari Ketua Komisi 3 DPR RI kemudian mengklirkan ini. Si Habibur Rahman bilang kalau tindak pidana penghinaan presiden ini sudah bisa ditempuh atau bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Cuman dia memang bilang juga atau mengakui juga kalau ada kekeliruan di dalam draft RUU yang sudah dipublikasikan. Di situ juga belum memuat kalau tindak pidana penghinaan presiden ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Tapi pada intinya nih Shell, di tanggal 24 Maret kemarin sudah dikonfirmasi oleh Habibur Rahman kalau tindak pidana penghinaan presiden ini sudah bisa diselesaikan dengan menggunakan restoratif justice. Jadi selain tindak pidana penghinaan presiden yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice, ada satu tindak pidana lain yang akhirnya bisa diselesaikan juga pakai RG. Nah, jadi ada dua nih yang sudah dihapus dari pasal 77 sehingga bisa digunakan restoratif justice. Yaitu yang pertama tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus dan tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, siaran langsung pada saat persidangan. Jadi, secara rinci sudah diatur dalam pasal 253 ayat 3 kalau persidangan ini tidak bisa disiarkan secara langsung tanpa izin pengadilan. Jadi harus izin dulu nih kalau misalnya stasiun TV gitu kan. Biasanya kan sering menyiarkan sidang-sidang besar kayak kasus Sambo atau kasus Jessica Wongso. Ini kan biasanya menjadi trial of the century gitu loh. Kayak mereka akhirnya sangat publikasikan sekali lah sidang-sidangnya. Nah ini akhirnya diatur juga di dalam RUU KUHP yang baru. Jadi harus izin dulu ke pengadilan. Dan ini juga semakin ditegaskan dalam ayat 4-nya yang dimana kalau pihak-pihak ini tetap menyiarkan langsung persidangan maka bisa dituntut sampai ke tindak pidana. Tetapi dalam RDPU juga Shell sempat disampaikan oleh Junifer Girsang selaku advokat kalau pasal ini tuh harus didetilkan supaya tidak multitafsir, karena biasanya kalau kita nih wartawan setelah sidang itu kan biasanya para advokat ini memberikan statement atau doorstop gitu dan kita biasanya juga siarkan secara langsung. Nah ini pun yang juga harus diperhatikan nih, apakah siaran langsung itu pada saat persidangan saja yang tidak boleh atau bahkan sampai selesai sidang dan ada doorstop juga itu nggak boleh disiarkan, karena ada inilah sebagai advokat juga pastinya mereka ingin memberikan keterangan-keterangan untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya kayak gitu. Yang ketiga, RUU KUHP ini juga akan mengatur mekanisme penggunaan kamera CCTV pada saat proses penahanan ataupun pemeriksaan. Jadi yang menjadi keresahan juga selama ini adalah tindak kekerasan yang biasanya dilakukan pada saat pemeriksaan. Karena kita tahu juga di dalam Undang-Undang KUHP yang sedang berlaku ini tidak diatur sebelumnya pemasangan kamera CCTV ini. Nah, yang di RUU KUHP yang sedang dibahas ini akan diaturlah mekanisme pemasangan kamera CCTV untuk mencegah adanya tindak kekerasan yang biasanya dilakukan oleh aparat pada saat penahanan maupun juga pada saat pemeriksaan, dengan harapan tindak kekerasannya ini bisa dicegah atau diturunkan. Jadi Shell, kalau lu baca di draft RUU KUHP yang sedang dibahas, ketentuan untuk pemasangan kamera CCTV ini juga sudah diatur dalam pasal 31 ayat 2, yang dimana pemeriksaan ini dapat direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan itu berlangsung. Nah, dalam pasal itu juga sudah didetilkan kalau kamera atau rekaman hasil kamera pengawas itu juga bisa digunakan untuk berbagai kepentingan
pendampingan misalnya untuk tersangka, terdakwa, dan juga penuntut umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan hakim. Jadi ini juga bisa diikut sertakan nih dalam bukti yang bisa diserahkan pada saat proses peradilan. Yang keempat, advokat tidak bisa dituntut saat membela klien. Jadi di dalam draft RUU KUHP yang sedang dibahas ini, dalam pasal 140 akan ditambahkan satu ayat yang mendetilkan bagaimana kemudian advokat atau penasihat hukum ini tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya dengan itikat baik. Nah, poin itikat baik ini juga ditambahkan dalam catatan pada saat RDPU itu berlangsung. Jadi itikat baik itu maksudnya jadi sikap dan perilaku profesional yang ditunjukkan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya pada saat melakukan pembelaan gitu ya terhadap kliennya, dan pendampingan hukum dengan mengutamakan itu kejujuran dan juga integritas yang dapat dinilai berdasarkan kode etik profesi advokat. Yang kelima, jaksa tetap berwenang menyidik tindak pidana korupsi. Jadi sebelumnya sempat viral tuh di medsos sosial kalau draft RUU KUHP itu menyebutkan, khususnya di dalam pasal 6, draft RUU KUHP itu menyebutkan kalau jaksa ini tak lagi berwenang melakukan penyidikan di bidang tipikor. Dan ini langsung dibantah sama Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Jadi, kalau dari pernyataan Habibur Rahman bilang, kejaksaan ini tetap berwenang menyidik tindak pidana korupsi. Tetapi memang kalau untuk pengaturan kewenangan institusi itu tidak diatur dalam RUU KUHP, termasuk kejaksaan. Nah, tapi ini sudah di-clear-kan ya, Shell, dan sudah diklarifikasi kalau kejaksaan ini tetap berwenang kok dalam menyidik tindak pidana korupsi.